Butatik Sulistianingsih SPD. Saya adalah mahasiswa PPG Kimia dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 Universitas Negeri Semarang. Berikut adalah video PPL 1 saya di SMK SPGRI Wonasri Madiun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian hari ini? Sehat kan? Silahkan kalian berdoa dulu. Silahkan dipimpin Ulfi. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Ulfi. Silahkan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Bu Tati sudah membagikan link absen di Google Classroom kalian. Jadi silahkan Bu Tati beri waktu. Kalau dari Google Meet ini kelihatannya sudah masuk semua ini. Ulfi masuk, Yunita masuk, Novi masuk. Ya. Istilah atau kata kimia sudah sering kalian dengar. Apa itu ilmu kimia kaitannya dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kita perhatikan apa yang ada di sekeliling kita. Pada saat kita bernafas, apa yang kita hirup? Oksigen mungkin. Terus pada saat kita minum, yang kita minum itu adalah air. Air itu sendiri punya senyawa kimia. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah melalui model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dan pendekatan TIPEK, peserta didik nanti kalian diharapkan bisa menganalisis sifat-sifat materi, mengidentifikasi ciri-ciri perubahan materi, mengelompokkan perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari, serta mengidentifikasi perbedaan perubahan kimia dan fisika dengan kalian nanti berliterasi dan berdiskusi kelompok. Perlu kita ketahui bahwa ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur materi mulai dari susunan, sifat, perubahan, serta energi yang menyertai perubahan materi. Nah, materi sendiri itu apa? Apa saja yang termasuk dalam perubahan materi? Apa saja wujud materi? Bu Tati akan share screen video tentang perubahan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pagi ini kita akan praktikum mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, itu tadi adalah video demonstrasi sederhana dari materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mungkin dari video tadi ada satu atau dua anak yang pengen mengungkapkan apa isi dari video tadi. Di sini ada Novi, angkat tangan, silakan Novi. Kertas berwarna putih menjadi warna hitam. Kalian mengerjakan LKPD yang sudah Bu Tati share di Google Classroom. Panduan kalian tidak hanya lewat bahan ajar, kalian bisa literasi lewat buku panduan yang sudah kalian punya atau mungkin dari internet. Jadi kalian boleh browsing dalam mengerjakan LKPD itu tadi. Untuk pembagian kelompok, kemarin sudah Bu Tati share untuk di grup WhatsApp. Jadi kita terbentuk menjadi 3 kelompok masing-masing. Jadi nanti untuk berdiskusi kelompok, kalian bisa lewat WhatsApp. Mungkin sudah melihat bahan ajar, langkah-langkah sesuai dengan LKPD. Silahkan LKPD-nya dikerjakan. Kalau nanti kalian ada kesulitan, bisa nanya langsung ke Bu Tati. Ya, silahkan. Siap? Bisa dikerjakan mulai dari sekarang? Ada kesulitan enggak? Tidak ada kesulitan ya? Pinter-pinter ini kayaknya enggak ada yang tanya. Karena kalian teknik itu ada mapel kimia. Betul didiskusikan ya, karena nanti presentasi masing-masing kelompok. Sudah selesai semua? Sudah selesai? Sekarang kita lihat ke yang pertama dulu tentang wujud materi. Dilihat di LKPD atau mungkin di sini Bu Tati akan tampilkan LKPD-nya. Ini dulu, yang pertama. Mungkin ada yang mau mempresentasikan tentang ini dari perwakilan kelompok. Pengertian materi sama wujud karisma. Karisma tadi dari kelompok 3. Silakan. Materi adalah
adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Dari Karisma mewakili kelompok 3, mungkin ada kelompok lain untuk LKPD selanjutnya. Untuk LKPD selanjutnya, di sini ada sifat materi. Silakan Isa presentasi. Isa gangguan suara kayaknya ya. Oh, presentasi. Suaranya Isa dinyalakan atau mungkin dibuka kelompoknya. Ya, dibuka dulu yang mau di-share. Setelah itu share screen, pilih jendela, dipilih yang sudah dibuka tadi filenya. Bisa Mungkin koneksinya Isa terganggu, izinkan saya selaku perwakilan kelompok 1 untuk menjelaskan presentasinya. Berdasarkan diskusi kelompok 1, sifat materi dibagi menjadi 2, yaitu sifat fisis dan sifat kimia. Kelompok 1 tentang sifat fisika dan sifat kimia. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan selain yang sudah disebutkan oleh kelompok 1, mewakili kelompok 2, silahkan. 1 kemagnetan, 2 titik D dan ketiga titik lebur. LKPD yang ketiga yaitu perubahan materi. Mungkin dari yang analisis gambar video demonstrasi tadi terlebih dahulu. Silahkan dari perwakilan kelompok. Kalau memang kendala untuk presentasi tidak apa-apa, silahkan dibacakan saja. Memang kalian mungkin banyak yang menggunakan HP, jadi mungkin kesulitan menggunakannya. Dalam perubahan materi, jenis apakah lilin yang dinyalakan? Lilin yang dinyalakan termasuk perubahan fisika apabila dilihat dari lelehannya. Yang kedua, lilin yang dinyalakan termasuk perubahan kimia apabila dilihat dari sumbu yang terbakarnya. Ya, kan alasannya. Di sini ada Karisma dulu yang angkat tangan. Silakan Karisma. 1. Dari contoh tadi, lilin yang dinyalakan kalau kita melihat dari lelehan lilin itu termasuk perubahan fisika, karena lilin yang semula padat akan meleleh menjadi cair, dan kemudian akan memadat lagi. Dari sini dikatakan termasuk dalam perubahan fisika yang ditandai dengan perubahan wujud. Lilin yang dinyalakan kalau kita melihat dari lilin termasuk dalam perubahan kimia, karena terjadi perubahan warna dan termasuk zat baru. Ya, bagus sekali jawabannya Karisma. Jadi lilin meleleh dan es batu yang mencair, terjadi perubahan wujud dari padat menjadi cair. Banyak sekali perubahan wujud yang ada di sekeliling kita, selain kan ada istilah menguap, ada istilah membeku. Di video tadi juga sudah Bu Tati, kalau kalian melihat di video yang ada di LKPD itu ada video tentang perubahan wujud zat. Jadi sekarang kalian contohkan dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk perubahan fisika dan perubahan kimia. Satu atau 2 contoh saja serta kalian beri alasannya. Ditandai dengan apa perubahan fisika ini, ditandai dengan apa perubahan kimia ini. Kita Leni, silakan Leni angkat tangan. Leni silakan disebutkan perubahan fisika. Kayu menjadi kursi tergolong perubahan fisika karena ditandai dengan perubahan bentuk. Yang kedua, beras yang digiling menjadi tepung termasuk dalam perubahan fisika karena beras kaku digiling partikelnya akan menjadi kecil-kecil sehingga dikatakan perubahan fisika ditandai dengan perubahan ukuran. Perubahan fisika tadi dikatakan perubahan bentuk. Kayu menjadi kursi. Kayu menjadi kursi, di situ yang berubah adalah bentuknya saja. Mungkin yang semula kayunya itu masih gelondongan atau masih besar, dipotong atau digergaji atau apa, akhirnya terbentuk meja, terbentuk kursi. Nah, dari situ yang berubah hanya bentuknya saja. Sekarang selanjutnya itu ya untuk perubahan fisika mungkin nanti bisa ditambahkan, dilengkapi di LKPD yang nantinya LKPD yang dikumpulkan. Jadi ini untuk presentasi tidak usah semuanya kita bahas, tetapi nanti pada saat pengumpulan hasil silahkan betul-betul dilengkapi jawabannya. Jadi tidak hanya yang sudah kalian presentasikan. Sekarang perubahan kimia yang kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari serta diberi alasan. Delia dari kelompok 1. Silahkan Delia. Apel yang dikupas warnanya semula putih akan berubah menjadi coklat. Hal ini karena apel bereaksi dengan oksigen. Apel yang dikupas termasuk perubahan kimia yang ditandai dengan perubahan warna. Ya, apel yang dikupas itu kalau kalian pertama mengupas, apel itu akan berwarna putih. Tapi lama-kelamaan kalau kamu biarkan, apel itu akan berubah menjadi
Coklat. Ada lagi selain ditandai dengan perubahan warna. Disebutkan saja satu saja selain yang perubahan warna. Fitri, ya silakan Ika Fitri. Tadi disebutkan perubahan perubahan kimia itu ditandai dengan adanya perubahan suhu. Contohnya kalau tangan kita kena alkohol itu rasanya dingin. Tapi kalau tangan kita terkena deterjen, tangan kita rasanya panas. Tapi untuk LKPD jangan lupa ditulis jawaban yang lengkap sebelum dikumpulkan ke Google Classroom kembali. Masing-masing kelompok cukup mengumpulkan satu saja, karena di depan jadi namanya nama kelompok sama nama kalian. Jangan lupa nanti setelah ini langsung dikumpulkan saja, karena ini sudah dikerjakan pada saat kalian kegiatan diskusi itu tadi. Ada yang ditanyakan tentang LKPD yang dikumpulkan nanti seperti apa? Tidak ada yang ditanyakan ya, berarti sudah pinter-pinter semuanya. Jadi sudah pinter-pinter semuanya tentang pembelajaran hari ini. Jadi bisa untuk selain kalian mengerjakan LKPD, nanti jangan lupa Bu Tati pada pertemuan kali ini akan menguji pemahaman kalian terhadap sifat dan perubahan materi. Ya, barusan Bu Tati share tentang soal post-test. Soal post-test tentang sifat dan perubahan materi. Jadi kalau kalian mengerjakannya secara diskusi ya sama aja, tidak paham terhadap materi. Jadi dikerjakan secara individu. Ya, jadi bisa Bu Tati simpulkan pada pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, tadi kita mengenal istilah materi. Materi tadi berdasarkan yang sudah kalian jawab pada LKPD. Tadi apa materi yang masih ingat? Apa itu materi? Ayo, materi tadi apa? Menempati ruang dan memiliki massa. Adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua adalah tentang wujud zat. Wujud zat tadi ada berapa? Ada 3, padat, cair, dan gas. Ya, bagus. Terus kesimpulan yang ketiga, mungkin ada sifat materi. Sifat materi tadi ada 2, ada sifat fisika dan sifat kimia. Cindy dari tadi diam. Perubahan materi ada berapa? 2, Bu. 2 itu apa saja? Fisika dan kimia. Ya, ternyata paham juga ya walaupun diam. Jadi perubahan materi ada 2, ada perubahan fisika dan perubahan kimia untuk menghasilkan zat baru. Nah, itu untuk kesimpulan pembelajaran pada kali ini. Ada yang ditanyakan apa tidak? Tidak. Ya, berarti sudah paham semuanya tentang pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Lah, untuk pertemuan minggu depan masih kaitannya lagi dengan materi hari ini. Kalau materi ini tadi ke sifat dan persifat dan perubahan materi, sedangkan untuk pertemuan minggu depan itu adalah tentang klasifikasi atau penggolongan materi. Jadi sudah jelas semuanya, pinter-pinter di sini. Dari pertemuan kali ini berarti suka ya sama pelajaran kimia? Suka. Bu Tati akhiri untuk pembelajaran kali ini berdoa untuk menutup kegiatan pertemuan kali ini. Silakan Ulfi dipimpin untuk berdoa. Siap, berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih atas kehadiran anak-anak semuanya. Tetap jaga kesehatan. Ya, Bu Tati akhiri pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.